Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Kartika Nurfatni, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak, Pokjar Kota Pontianak, jurusan S1 PGSD kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pecahan, di mana yang akan dibahas yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk pecahan. Seperti yang kita ketahui, bentuk pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Seperti contoh 4/5, di mana 4 disebut sebagai pembilang dan 5 disebut sebagai penyebut. Nah, untuk operasi penjumlahan pada bentuk pecahan itu bisa kita selesaikan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu, perhatikan contohnya. Di sini ada contoh bilangan pecahan 1/4 ditambah 2/4, di mana seperti yang kita lihat, bentuk pecahan ini penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 4. 1/4 ditambah 2/4 bisa kita selesaikan dengan langsung saja, yaitu 1 ditambah dengan 2 menjadi 3, kemudian 4 mengikut saja. 1/4 ditambah 2/4 itu hasilnya adalah 3/4. Nah, bagaimana untuk contoh yang penyebutnya berbeda? Nah, untuk penyebut yang berbeda, saya mempunyai contoh seperti berikut. Di sini ada bilangan pecahan 2/3 ditambah 1/2, di mana kita lihat di sini penyebutnya berbeda. Bilangan pecahan pertama penyebutnya 3, sementara bilangan pecahan kedua penyebutnya adalah 2. Nah, di sini yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menyamakan penyebut. 3 dan 2 bisa kita gunakan dengan perkalian silang, di mana 3 dikali 2 itu sama dengan 6 untuk bilangan pertama, kemudian untuk pecahan yang pertama, kemudian untuk pecahan yang kedua 2 dikali 3 juga 6. Kemudian kembali lagi ke pecahan pertama, 2 dikali 2 itu sama dengan 4, kemudian 3 dikali 1 itu sama dengan 3. Maka setelah penyebutnya sama, langsung kita jumlahkan saja pembilangnya. 4/6 ditambah 3/6 itu hasilnya adalah 7/6. Nah, selain mengerjakannya menggunakan perkalian silang, penjumlahan pada pecahan bisa juga kita kerjakan dengan mencari KPK dari dua pecahan yang kita jumlahkan. Misalnya 3/4 ditambah 2/5. Nah, di sini yang kita cari KPK-nya yaitu penyebutnya, yaitu 4 dan 5. 4 kelipatannya adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Kemudian untuk kelipatan 5 ada 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Nah, dari kelipatan antara 4 dan 5, kita bisa ambil kesimpulan yang sama, yang paling terkecil yaitu 20. Nah, setelah kita temukan 20, maka kita tinggal pindah saja untuk penyebutnya. Bilangan pecahan pertama, kita tulis penyebutnya 20. Kemudian 20 bisa kita bagi dengan 4. 20 dibagi dengan 4 itu hasilnya adalah 5. Kemudian 5 kita kalikan dengan pembilang yang di atas yaitu 3, menjadi 15. Kemudian untuk pecahan yang kedua, 20 dibagi 5 itu sama dengan 4. Kemudian 4 kita kalikan dengan pembilang yang di atas 2, maka menjadi 8. Nah, setelah penyebutnya sama, langsung kita tambahkan saja. 15 ditambah 8 itu adalah 23/20. Nah, setelah kita menemukan 23/20, apakah selesai? Kita bisa menyelesaikannya dengan menyederhanakan kembali pecahannya, di mana 23/20 itu bisa kita jadikan pecahan campuran menjadi 23/20, itu di mana 23 dibagi 20 itu dapat 1, bisa kita tulis di tengah seperti ini. Kemudian sisanya 3 kita tulis sebagai pembilang. Kemudian penyebutnya bisa kita samakan dengan
3 per 20. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang penjumlahan pada bentuk pecahan, kali ini kita akan membahas tentang pengurangan pada bentuk pecahan. Sama halnya dengan bentuk penjumlahan, bentuk pengurangan pada pecahan, apabila penyebutnya sudah sama, maka kita langsung saja mengurangkan pembilangnya. Contohnya seperti ini. Bilangan pecahan 3 per 5 dikurangi 2 per 5 itu sama dengan 1 per 5, dimana langsung saja 3 dikurang 2 itu 1, kemudian penyebut 5 itu tetap. Untuk contoh kalau penyebutnya berbeda, seperti ini, 5 per 12 dikurang 3 per 8. Karena penyebutnya berbeda, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebut. Bisa menggunakan cara seperti penjumlahan tadi, bisa menggunakan kali silang, bisa juga dengan mencari KPK-nya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh cara menyamakan penyebut dengan mencari KPK-nya. 5 per 12 dikurang 3 per 8. Kita cari kelipatan dari 12. Yang pertama yaitu 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Kemudian untuk penyebut 8 yaitu 8, 16, 24, 32, dan seterusnya. Nah, dari hasil kelipatan tadi kita dapat penyebut yang sama yaitu 24. Nah, tinggal kita pindahkan saja. Untuk bilangan pecahan yang pertama 5 per 12 itu penyebutnya kita ubah menjadi 24. Kemudian untuk bilangan pecahan berikutnya 3 per 8 kita ubah juga penyebutnya menjadi 24. Kemudian 24 untuk bentuk pecahan yang pertama kita bagi dengan 12. 24 dibagi 12 itu 2, kemudian 2 kita kalikan dengan 5 dan hasilnya adalah 10. Kemudian begitu juga untuk yang penyebut 8, 24 dibagi 8 itu 3, kemudian 3 dikalikan dengan pembilang 3 hasilnya adalah 9. Maka untuk 5 per 12 dikurang 3 per 8